Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Selamat datang Bapak Imam Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Iya, betul. Ya, yang saya muliakan ini Ustadz Abdullah Abdurrahman SPD. Ya. Allahu Akbar. Ini sempat kaget tadi beliau ketika masuk di dalam, ternyata baru pertama kali masuk di ruangan ini. Iya, baru pertama. Walaupun Ustadz ini tuan rumah ini. Iya. Ini mungkin karena kebanyakan di dalam masjid ini berkecimpung dengan jamaah, dengan anak-anak, akhirnya jadi belum sempat masuk. Tapi alhamdulillah Ustadz berkenan mau masuk di ruangan yang kecil ini. Iya, insya Allah ruangan kecil tapi berkahnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Tad, hari ini cukup spesial bagi saya dan tentu bagi sahabat-sahabat sekalian yang di sana. Banyak penasaran itu, jadi imam itu enak nggak sih? Ya begitulah, alhamdulillah. Kalau masalah enaknya sih ya kalau orang yang memang hatinya terpaut di masjid, kemudian dia ini tentu merasakan hal yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Seperti saya, alhamdulillah sangat jadi menikmati. Suatu kebanggaan kalau memang cocok ya, artinya udah seirama ya. Iya. Memang karena istilahnya saya kalau terus terang aja dari SMP itu sudah diamanahkan jadi imam. Oh, orang tua udah mendoakan itu? Iya, memang mendoakan memang. Bagaimana waktu itu doanya seperti apa, Tat? Ini ya salah satu contoh yang saya ingat itu waktu SD itu ini saya kan di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Ya, saya dilahirkan di situ. Itu orang tua kami, saya biasanya dipanggil ke masjid-masjid yang besar-besar yang ada di sekitaran Goa itu. Ada satu masjid yang ya bisa dibilang itu yang paling besar lah, Masjid Agung Syekh Yusuf namanya. Suatu ketika ayah saya itu kalau nggak salah kelas 4, kelas berapa waktu itu SD ya. Itu dia di samping saya, dia berdoa. Kebetulan dia agak besar doanya, saya dengar. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa imam di masjid ini. Jadi udah langsung nunjuk begitu ya? Iya, di masjid ini. Tahu-taunya ini mungkin karena ini betul-betul pertolongan Allah dan memang takdirnya Allah mungkin begitu. Alhamdulillah sekitar itu kan kelas 4 SD. Saya tamat SMA, alhamdulillah dipanggil imam di Masjid Agung tersebut. Yang tadi terbesar tamat itu. SMA. Tamat SMA. Tapi bukan menjadi imam terlambat sholat fardu dong. Imam. Bener imam ya. Iya. Jangan sampai, saya juga pernah ngimamin di Masjid Madinah. Tapi bukan sholat fardu utamanya. Udah terlambat tuh, bareng-bareng yuk imam yuk. Imam masbuk namanya ya. Bukan ya tadi ya? Iya, bukan. Masya Allah. Jadi doa di SD wujud di SMA. Iya, wujudnya pasca selesainya di pesantren, alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya. Pendidikannya selama sampai dengan waktu itu masih di Sulawesi ya? Iya, masih di Sulawesi. Jadi mondoknya juga di Sulawesi. Mondoknya pertama di Kabupaten Maros, kemudian selesai di sana, lanjut ke lembaga tahfiz namanya Al-Imam Asim yang ada di Kota Makassar. Selesai itu sempat ke Jakarta murojaah dan ya disitulah mulai awal dipanggil menjadi imam di masjid-masjid. Prosesi menjadi imam itu ada semacam ininya nggak, Tat? Apa namanya, sertifikasinya? Kalau sertifikasinya sih mengarahnya itu enggak
secara spesifik bilang harus ada sertifikasi. Cuman istilahnya kriteria-kriterianya dan persyaratan-syaratannya itu lebih di situ aja sebenarnya. Jadi untuk sertifikasinya nggak terlalu misalnya satu masjid itu harus ada persyaratan, harus ada sertifikasi, nggak begitu juga. Yang jelasnya kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan yang memenuhi sebagai seorang imam iya, udah cukup. Udah cukup. Ya kan, kalau yang saya tahu adalah tahfiz, pasti ya, hafalannya, kemudiannya pembawaan nadanya ya, apa istilahnya? Ya, sorry banget ini Tat, maaf saya nggak begitu. Nggak, karena gini Tat. Belakangan ini gitu loh, belakangan ini udah mulai banyak gitu Tat, sahabat-sahabat muda, para hafiz Quran itu udah banyak bermunculan. Iya, iya. Dan jujur aja malah mereka juga menawarkan untuk bisa menjadi imam. Iya. Ini pertanyaan saya juga cukup menarik sih kalau menurut saya. Apakah imam saat ini udah menjadi profesi ataukah masih menjadi sebatas media pengabdian? Seperti itu. Jadi kalau merujuk daripada sejarah, daripada istilahnya ini kan pada zaman Rasulullah kan Rasulullah sendiri yang jadi imam waktu itu. Imam sholat ya, imam rawatib. Itu sebenarnya bukan sekedar sebagai profesi saja. Maksudnya dalam artian itu bukan sekedar bukan profesi sebenarnya. Bukan, itu lebih daripada pengabdian kita sebagai seorang muslim. Jadi istilahnya ini kalau kita konversikan kepada apa istilahnya seperti misalnya guru, seperti yang lain-lainnya itu kurang lebih hampir sama seperti imam. Jadi istilahnya guru itu sebenarnya kalau dibilang profesi bukan juga, tapi dia itu sebagai pengabdian, dia mengaplikasikan ilmunya kepada murid-muridnya. Sama dengan imam. Imam itu pengaplikasian daripada ilmu yang dia imam tersebut ini dapatkan untuk kemudian istilahnya disalurkan, diamalkan untuk kemudian kepada jamaah-jamaah. Jadi secara hakiki, sejatinya profesi-profesi mulia tadi, guru segala macamnya, itu sumbernya dari hati ya. Dari hati, betul. Jadi awalnya udahlah nggak ada niatan untuk, mohon maaf, mencari material. Iya, betul. Mengabdi, ngajarin orang, berbagi ilmu, kan begitu ya niatnya. Seperti itu. Tapi tentu dong dalam kehidupan yang nyata harus dong memperhatikan juga kesejahteraan mereka. Betul. Dan itu yang menjadi permasalahan, Ustadz. Iya. Guru sampai dengan hari ini juga masih ribut masalah haknya mereka. Jadi sebenarnya ini menarik juga tadi apa istilahnya statement yang seperti itu. Kadang-kadang kan imam, kalau begitu kan imam kan bukan profesi. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kalau justru karena bukan profesi, akhirnya istilahnya pandangan masyarakat atau oknum ya, kita sebut oknum yang belum sampai mungkin kepada soal yang seperti itu, akhirnya dia mengatakan imam berarti nggak usah ada bisyarah. Bisyarah itu bisa dikonversikan misalnya seperti insentif. Atau bahasa kasarnya gaji lah seperti itu. Nggak usah dikasih, udah biarin aja lah. Dia kan lagi ngabdi gitu ya. Kasian banget. Tapi ini kalau kita konversikan ke guru, kira-kira guru kan sampai sekarang kan ada yang menuntut sampai demo itu kan istilahnya imam itu tidak pantas seperti itu karena dia istilahnya berapapun yang diberikan imam itu ini kita berikan, saya pinjam ini pinjam apa istilahnya ini dari kerajaan Saudi ya, pemerintahan Saudi itu pernah pemerintahnya itu pernah ditanya bilang itu berapa sih ini yang diberikan insentif untuk imam Masjidil Haram. Maka itu kalau nggak salah dulu itu di satu media pernah diwawancarai salah satu pejabat pemerintahan itu mengatakan bahwasanya setiap ini mohon dibenarkan kalau ini cuman saya pernah dengarkan ini saja, yaitu katanya cuman diberikan cek saja, cek kosong, nanti imam itu yang ini ngisi yang sendiri. Allah, seperti itu beda Tat. Saya sih sepakat Tat. Jadi ketika pemahaman yang Ustadz sampaikan tadi tidak hanya kepada imamnya tapi juga kepada masyarakatnya, kalau mereka memahami arti dari
kebaikan ya. Ya, saya sih mohon maaf ini tolong koreksi. Ketika kita memudahkan orang lain pasti bisa dimudahkan. Ketika kita memahami bahwa sedekah itu bisa memberikan kebaikan yang berkali-kali lipat, harusnya tidak ada istilah dong. Udah imam itu udahlah biarin aja. Harusnya kan begitu ya Tat ya. Mungkin seperti yang pemerintahan Arab Saudi lakukan. Jadi imam itu menjadi apa ya istilahnya hal yang luar biasa dan siapapun boleh memberikan kontribusi untuk bisa memuliakan mereka. Ya contohnya memberikan cek kosong itu udah terserah deh isi berapapun gitu ya. Jadi satu kesempatan ini masih lingkup imam di di kerajaan Saudi Arabia. Itu ada namanya Sheikh Idris Muhammad, itu salah satu imam yang ada di wilayah Saudi Arabia. Pernah juga diwawancarai seperti itu dalam satu podcast. Kebetulan orang Indonesia, saya lupa ininya, nggak ingat nama podcastnya. Itu sempat disampaikan apa sih istilahnya yang yang diberikan oleh pengurus untuk imam-imam yang ada di wilayah Saudi. Jadi itu katanya itu kurang lebih untuk insentifnya sendiri, selain disediakan tempat tinggal dan beberapa fasilitas lainnya, itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 rial ya ininya. 5.000 sampai 6.000 rial. Kalau dikonversikan ke rupiah kan 4.500 satu rial itu kali 6.000 ya 27 jutaan. Cuman ini kembali kepada wilayahnya sendiri yang ini. Contoh misalnya di Kota Sorong itu kebetulan kami ada beberapa komunitas juga yang istilahnya bersama dengan imam-imam yang ada di Kota Sorong itu biasanya istilahnya kita bukan mau saling tahu, tapi biasanya kadang-kadang ada yang memberikan informasi, saling memberikan informasi. Kalau di masjid ini sekian, kalau di masjid ini. Jadi masjid kita di Kota Sorong itu standarnya enggak bisa dibilang banyak, enggak bisa dibilang sedikit juga enggak untuk memberikan insentif. Ya kembali lagi kepada kemampuan dari masjid itu. Ada yang contoh misalnya taruh ya, imam taruh itu di Kota Sorong ada yang 10 malam itu sampai 25 juta satu imam yang dikasih. Di satu masjid pun ada yang diberikan 500.000 satu bulan. Jadi kembali lagi. Ini cukup menarik ini Tat. Kalau ada semacam perbedaan seperti itu dan kemampuan setiap pengurus masjidnya berbeda-beda. Nah itu lagi-lagi harusnya memang ada wadah yang menengahi ya. Harusnya ya, sehingga gini. Ya jujur aja kalau saya pun jadi imam, ketika ada yang cerita begitu, apa istilahnya ya, muka pengen gitu. Wah di sana kok gede banget. Justru di situlah yang menjadi ini ya, jadi ujian untuk kita sebagai imam. Sejauh mana keikhlasan kita ketika istilahnya diberikan di satu masjid kita itu diberikan mungkin barangkali rezekinya di situ, sementara kita tahu teman kita di sebelah itu diberikan segini. Itulah menguji di situ, karena kan pada dasarnya itu adalah lagi-lagi imam bukan profesi ya. Bukan profesi. Ya, itu makanya. Jadi sangat tidak elok ketika kita dipanggil itu sebagai imam di istilahnya diberikan tawaran kepada pengurus untuk menjadi imam, kemudian kita mengatakan kira-kira berapa yang saya bisa diberikan untuk jadi imam. Itu tidak elok, sangat tidak bisa sekali untuk sebagai imam itu kalau bisa dihindari yang seperti itu. Makanya banyak remaja-remaja kita yang istilahnya generasi-generasi kita yang berbondong-bondong untuk jadi imam, itu suatu hal yang positif karena istilahnya itu ya. Cuman harus diperhatikan bahwasanya jangan sekali-kali kita ingin menjadi seorang imam karena mendapatkan suatu seperti materi tadi ya. Jadi istilahnya jadi orientasinya tetap adalah dakwah, ibadah, ya kan. Biarkan masyarakat jamaah yang menentukan untuk memberikan berapa untuk kelayakan kita, karena insya Allah kalau jamaah itu sudah menyatu dengan imam, kemudian dia sudah paham bagaimana istilahnya
fungsi dari imam tersebut. Karena kan imam ini kan walaupun bukan profesi, dia kan sebagai manusia kan mempunyai istilahnya tanggungan-tanggungan tersendiri. Ya, mempunyai kebutuhan juga lah. Ada keluarganya yang benar. Dan ini harus difahami sama masyarakat dong ya. Jangan mentang-mentang dia udah imam tuh udah pasti masuk surga misalnya. Udah nggak perlu duniawi. Enggak, tetap perlu ya Tat ya. Tetap perlu. Tapi yang menjadi menarik Tat, semakin banyaknya imam-imam muda yang menurut hemat saya imam itu tidak hanya sebatas sebagai orang yang diikuti dalam hal ibadah wajib, tapi secara secara natural harusnya mereka ini juga sebagai panutan dalam berkehidupan. Betul. Ini menarik ini. Kenapa? Ya mohon maaf ya. Saya perhatikan juga banyak imam-imam muda berperilaku atau bertindak itu ya umum seperti anak-anak muda. Menurut Ustaz gimana? Apakah memang harus menunjukkan bahwa ya harusnya membawa dirinya menjaga image untuk tetap menjadi pelopor atau menjadi contoh dalam hal kebaikan. Ya mohon maaf ini ada juga yang nongkrong pakai baju. Ya mohon maaf ini walaupun memang saya tahu beliau mempunyai kelebihan di dalam keilmuan gitu. Menurut Ustaz gimana tuh? Jadi setidaknya itu kita sebagai imam itu sebisa mungkin memiliki minimal 3 karakter. 3 karakter penting. 3 karakter penting. Oke. Yang pertama itu selain istilahnya bacaannya ya sudah tentu kalau bisa diperbaiki dengan baik. Jadi mulai dari mungkin dari suaranya itu kan kalau suara sebenarnya itu nomor 2 sebenarnya. Yang paling inti itu adalah kefasihan di dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Benar. Harus fasih. Iya, harus fasih karena banyak yang istilahnya sekarang mengikuti tren irama-irama, apalagi ini malah salah. Malah salah bacaannya. Seperti itu. Jadi dan kita nggak ngerti ini makmumnya ya. Apalagi kalau makmumnya memang mempercayakan sepenuhnya. Kalau imam kan sudah jelas bagus, sudah jelas ininya. Nggak pernah belajar tajwid, nggak pernah belajar ini. Jamaahnya enak-enak saja. Oh ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Padahal kalau orang paham, padahal salah. Iya, padahal salah. Panjang pendeknya, ya kan mendengungnya dan segala macamnya lah itu. Contoh misalnya baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu iramanya Sudais itu bagus. Tapi kalau misalnya kita pakai irama itu kemudian belum paham tajwid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan itu kepanjangan. Itu ainnya di situ matnya itu cuma 2 harakat saja mat tabi'i namanya. Ini alamin. Kalau orang awam dengarnya, ya Allah, Masya Allah, enak syahdu banget. Padahal itu. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan dulu, harus mempunyai bacaan yang mumpuni dulu, yang baik. Baik secara rukun dan hukumnya. Iya, hukum bacaannya diperhatikan. Selain mempunyai hafalan, ya. Kemudian yang kedua ya berakhlakul karimah, yang itu tadi, akhlaknya baik. Itu dia ya, tuh. Seperti itu. Jadi harus kita sebagai orang anak-anak muda, anak zaman sekarang itu anak zaman nol ya istilahnya yang biasa kita dengarkannya itu jangan serta-merta mengikuti ego kita sebagai anak remaja. Jadi istilahnya mulai dari segi pakaian kita ketika naik imam harus diperhatikan juga. Jadi nggak boleh istilahnya kita mentang-mentang kita sudah miliki yang pertama, karakter pertama sudah bagus suara, kemudian punya hafalan walaupun sudah 30 juz misalnya ya, 30 juz hafalannya, sudah punya bacaan yang luar biasa, bahkan menguasai beberapa qiraat misalnya, kemudian naik begitu saja tanpa memperhatikan adab dan akhlak. Jadi setiap tempat situasi itu berbeda adabnya masing-masing masjid. Jadi sebisa mungkin kita sebagai calon imam yang ditunjuk itu harus mengetahui dulu medan jamaah yang di situ, apa kebiasaannya. Contoh kecil, ini kan songkok ini kan bukan suatu hal yang menjadi
rukun di dalam sholat. Betul. Misalnya menggunakan peci ya, songkok ya. Tapi dalam satu kondisi di masjid tertentu ada masyarakat atau jamaahnya itu yang malah wajib. Iya, bukan mengatakan wajib juga sih. Cuman dia mengatakan ini tidak etisnya seperti itu. Oh iya, benar. Artinya jadi bukan udah kurang pas. Karena aku pernah ngalamin begitu, Tat. Iya. Enggak pakai ya pakai begini, Tat. Di soft kedua di belakangnya imam kosong. Wajar dong saya langsung maju, Tat. Iya. Itu langsung digeserin, Tat. Set. Udah saya mundur, Tat. Bener, saya ngalamin itu, Tat. Ngalamin itu. Yang ketiga, Tat, Jadi saya ini dulu. Yang kedua tadi, akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Jadi pakaian-pakaiannya juga harus kita perhatikan, mulai dari celana. Ada kadang-kadang masjid kalau pakai celana itu kurang ini. Ya, kurang benar. ini. Benar, Tapi paham. dalam satu komunitas juga, dalam satu masjid yang lain itu tidak ada masalah. Tidak mempermasalahkan itu. Jadi kembali lagi kepada kita harus melihat dulu kondisional daripada masjid tertentu. Jadi tidak semua masjid istilahnya harus pakai peci, enggak juga. Tapi kita harus tahu medannya bagaimana. Itu kembali ke akhlakul karimah dan adab kita. Ya, kembali lagi saya terus terang selama menjabat sebagai imam di Masjid Raya itu sebisa mungkin kalau dibilang nyaman juga enggak gimana nyaman-nyamannya juga. Kalau pakai peci kemana-mana, biar ke pasar saya pakai peci kemana-mana. Tapi kalau saya lihat Ustadz saya sering ketemu Ustadz lah, udah pas gitu loh, Tat. Jadi enggak lewat dari itu. Jiwa-jiwa muda itu sempat memberontak juga awal-awalnya. Gitu. Iya. Aduh, ini anak-anak sebaya saya ini rata-rata kan pakai ini. Oke. Pakai celana yang gaul seperti jadi ada itu rasa itu. Iya, ada rasa awal-awalnya, tapi semenjak semakin berjalan terus karena sudah terbiasa akhirnya enak-enak juga, menyesuaikan juga. Iya. Jadi itu akhlaknya bukan di dalam masjid aja yang di ini, yang di keluar harus juga diperhatikan. harus diperhatikan. Di luar juga harus diperhatikan, termasuk nongkrong dengan teman-teman. Kadang-kadang sampai sekarang ya, saya biasa diajak, ayo kita ke sini, ke kafe ini, ke ini. Cuman kembali kepada siapa kita sebenarnya di sini, tugas kita apa. Makanya itulah yang harus kita kondisikan sebagai calon-calon imam, apalagi anak-anak remaja yang masih sementara proses menjadi seorang imam nanti. Ya, yang itu. Yang kedua akhlak. Yang ketiga mempunyai ilmu di dalam pelaksanaan fikih ya, maksudnya fikih sholat kali ya. Ya, fikih sholat maupun istilahnya itu harus mengetahui juga fungsi daripada imam juga seperti itu. Jadi bukan imam ini dimaknai cuman sekedar memimpin sholat juga, enggak. Jadi setidaknya itu kurang lebih ada 4 lah minimal yang kita harus perhatikan juga fungsinya sebagai imam. Ya. Selain memimpin sholat, yang kedua itu siap menjadi khotib juga. Harus siap bisa nggak bisa harus bisa jadi minimal jadi pengganti lah biasanya gitu. Karena istilahnya itulah yang biasa kondisi kita di masjid itu. Kadang-kadang pernah ada suatu masjid itu tidak jadi sholat Jumatnya karena nggak ada khotibnya. Ya batal itu kan. Batal. Jadi dia sholat zuhur biasa, betul. Iya, jadi harusnya memang sebagai imam ya minimal tahu selain jadi imam sholat dia udah harus bisa menguasai masalah yang khotib tadi ya. Khotib ya. Jadi khotib itu istilahnya minimal sekali kan biasanya kan di masjid itu kalau bisa diberikan buku khotib. Ya, buku khotib di situ disediakan. Nanti imamnya yang baca kalau memang nggak ada khotibnya yang datang. Tapi kalau sebisa mungkin ini perlu diperhatikan selain jadi imam, kalau perlu ini dia udah harus punya ilmunya. Ya, karena di satu hadis itu kan ini idza qulta li sahibihi fi yaumil jum'ah, ketika istilahnya teman kita di dalam Jumat itu kita sama-sama dengan teman sholat Jumat, apa istilahnya,
wal imamu yakhtubu itu ya, dan imam saat dan imam lagi sedang khutbah. Jadi dalam konteks hadis itu memang ada kata-kata langsung nunjuk imam sedang khutbah. Jadi memang di situ kalau kondisi awalnya itu sebenarnya imam yang jadi khotib juga sebenarnya seperti seharusnya itu. Yang seharusnya. Tapi karena seiring berkembangnya kita sudah punya mubalik tersendiri juga, supaya imam mungkin lebih fokus memimpin sholat saja, itu diberikan ini. Cuman bagusnya memang di dalam penyusunan khutbah itu jangan imam ini dijadikan cuma naib terus, jangan sampai naib abadi begitu. Kalau bisa saran kalau bisa itu dalam pengurus masjid itu memberikan juga ini istilahnya jadwal juga dalam setahun itu minimal ada juga. Artinya jadwal. Membagi tugas lah ya. Ya udah yang imam biar fokus di imam, yang khutbah fokus di khutbah, dijadwalin kan gitu. Tapi kalau bisa jangan imamnya ini ada jadwalnya juga 1-2 kali mungkin dalam setahun. Boleh dimasukin juga. Supaya dia ada karena kalau dia tidak dijadwalkan takutnya tidak terbiasa, akhirnya dia kaku nantinya. Walaupun bagus atau bisa khutbah, tapi kalau jarang tampil juga bisa kaku nanti pada saat. Iya benar. Harus kasih kesempatan lah ya untuk belajar juga, menjadi media belajar. Tat, di Indonesia ini lagi-lagi saya ngelihatnya kalau kami sih memang medianya media sosial, sehingga informasi juga masuk banyak sumbernya gitu loh. Iya. Kami banyak memperhatikan bahwa perlakuan imam di sana selain negara kita itu luar biasa loh, Iya. Ada yang sampai dijaga. Kalau di Masjidil, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada petugas sendiri tuh yang berdiri di belakangnya imam. Walaupun mereka nggak sholat, nggak sih menjaga seperti itu. Iya. Apakah memang harus seperti itu ya memuliakan seorang imam, Tat? Iya, sebenarnya kembali kepada ini kan keamanan imamnya sebenarnya lebih ke situ sebenarnya. Karena ini kan imam itu kan istilahnya sudah ada contoh di zaman Khulafaur Rasyidin itu kan Umar bin Khattab kan radhiyallahu anhu itu kan istilahnya dalam sholat itu sementara mengimami tiba-tiba ada yang datang. Itu mungkin salah satu yang rujukan sehingga istilahnya kalau perlu betul-betul dijaga, karena ini kan seperti ibarat pejabat itu ini adalah istilahnya public figure lah seperti itu. Jadi mesti harus istilahnya terjaga dengan situasi yang bisa mencelakakan imam sendiri tersebut seperti itu. Nah itu yang menarik, mereka juga sudah memperlakukan bahwa imam itu adalah orang yang mulia dan perlu diistimewakan dibanding siapapun gitu loh. Kalau kita tarik ke sini, Tat, apakah perlu di Indonesia juga seperti itu, Tat? Maksud saya apakah perlu imam-imam itu juga mendapatkan perhatian khusus? Tidak hanya yang tadi seperti Ustadz sampaikan bahwa masyarakat atau pengurus masjid yang memperhatikan. Apakah perlu perhatian pihak lain, stakeholder lain, misalnya pemerintah perlu membuat lembaga khusus sehingga imam itu pertama ada sertifikasinya, yang kedua keimamannya bertambah, sehingga bukan lagi menjadi hal yang rancu. Dan yang paling utama kalau bisa menurut saya sih, imam itu bukan lagi seorang pengabdi masyarakat secara sosial, tapi harusnya pengabdi negara, ASN harusnya. Menurut itu gimana, Tat? Iya, kalau kembali kepada rujukan kita ke Arab Saudi ke Saudi Arabia, itu kan dia kan sudah masukkan imam itu sebagai jajaran menterinya. Oh gitu. Iya, dia sudah masuk dalam jajaran menterinya dia. Jadi tentu protokolernya juga lengkap itu ya. Makanya itu kenapa ada yang seperti sistem seperti itu tadi. Itu sama dengan dia menjaga menteri seperti itu. Makanya dalam sholat ada yang ini. Jadi kalau kita konversikan kepada negara kita sendiri, khususnya di Indonesia, itu
sebenarnya kembali daripada pemimpin kita siapa. Tapi harusnya bisa dong Tat ya. Iya bisa sebenarnya. Ya? Sebenarnya bisa sebenarnya karena kan kembali kepada kebijakan daripada daerah masing-masing. Jadi istilahnya kalau istilahnya kembali lagi kepada pemimpin kita tahu ilmunya dan tahu gimana cara memperlakukan imam, maka sebisa mungkin itu daerah itu sejahtera. Semoga ini didengar sama pimpinan Papua Barat. Iya, Masya Allah. Jadi kalau udah memuliakan imam, menjaga nyaman, tentrem gitu ya, dan segala kebutuhan imam dipenuhi, ya kan, membuka peluang untuk masyarakat bersedekah dan memuliakan imam, itu daerahnya mulia Tat. Iya, insya Allah, karena kan kembali kepada istilahnya siapa yang dia muliakan itu. Kalau dia muliakan ulama-ulamanya dengan pemimpin-pemimpinnya, khususnya imamnya misalnya, itu insya Allah secara tidak langsung itu mensejahterakan. Dan yang pasti kalau itu terjadi, yang kayak yang tadi, mohon maaf ini imam-imam yang masih imam gaul. Kalau saya bilang imam selenge, imam selengker gitu ya, itu pasti udah nggak ada Tat. Ya kan, pasti kan udah tahu standarnya ini harus kayak begini, yang 3 tadi syarat harus terpenuhi, itu udah langsung menjadi barometer khusus gitu loh. Memang penting karena sekarang ini makin banyak Tat hafiz. Dan saya perhatikan pengabdian mereka bukannya malah, mohon maaf, di Indonesia, tapi malah keluar. Ya ini kan potensi yang besar harusnya, dan ya jangan sampai keluar dong, itu asetnya negara gitu, asetnya kita gitu, asetnya bangsa yang perlu kita maksimalkan dan kita perdayakan. Tapi mereka memang sih kalau dilihat bukan karena dia tergiur dengan iming-iming apa gitu, enggak. Cuman istilahnya karena kondisi kesadaran daripada yang daerah yang memanggil itu. Ya seperti halnya tadi Ustadz ditawarin saya dengar memang Ustadz juga sempat ditawarin di pernah Jepang. Ditawarin di Jepang, di Malaysia pernah. Tahun 2014 itu sempat saya imam di salah satu masjid di Jakarta. Itu setelah saya imam itu datang apa istilahnya, pengurus masjid di salah satu masjid yang ada di Jepang. Itu sempat ketemu langsung ditawari langsung. Mereka bahasa Jepang atau bahasa Arab? Dia kebetulan kan ini orang Indonesia juga, cuman kerja di sana, kemudian dipercayakan untuk menjadi takmir masjid di situ. Benar. Jadi justru langsung disampaikan ke saya, nanti diberikan fasilitas begini loh di sana, diberikan ini, bahkan diberikan insentifnya juga, dia sebutkan nanti dikasih itu sekitar 42 juta per bulan katanya. Jadi saya kembali karena saya prinsipnya enggak bisa langsung saya ambil keputusan sendiri. Mesti harus ada orang tua, guru-guru dengan orang-orang yang di sekitar saya juga. Jadi saya hubungi orang tua, ternyata orang tua sampaikan enggak usah dulu, kalau bisa di Indonesia aja dulu, di tanah air aja Jadi makanya alhamdulillah prinsipnya kita dari guru-guru kami yang memberikan arahan sebelum kita keluar di pondok itu dia memang menekankan sebagai penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, pergunakanlah hafalannya dengan sebaik-baiknya. Seumpama kita dijadikan imam, jangan sampai kita istilahnya menentukan target ketika dipanggil sama ini. Jadi istilahnya kita hindari, jangan sampai ada transaksi seperti Artinya itu. Tidak boleh ditransaksikan lah ya. Nggak boleh ditransaksikan. Jadi kalaupun memang ada kesempatan juga kita diskusikan secara bersama, kan begitu ya. Nggak bisa mentang-mentang ini gede, ini udah saya geser, kan nggak bisa. Makanya yang di ini bidang dakwah, ketua bidang dakwah ini, sekretaris bidang dakwahnya DMI itu Dewan Masjid. Ya, itu Dr. Andes Haji Ahmad Yani ya. Itu sempat membeberkan bahwasanya kan biasanya kan ada perekrutan melalui media, dicari imam, syaratnya ini, gajinya sekian ini. Nah, itu sebenarnya harusnya nggak bisa seperti itu karena itu sudah masuk profesi transaksional seperti itu. Nah, sementara ini imam ini adalah pengabdian untuk kecuali yang dibuka adalah misalnya
lowongan abdi negara misalnya. Iya. Di dalam dinas Kementerian Agama misalnya, di bawahnya lagi ini dan tugasnya sebagai imam, itu lain lagi ya kayak begitu harusnya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ketika ingin merekrut imam dalam suatu masjid itu atau di dalam suatu daerah, itu diusahakan menghubungi saja lembaga-lembaga yang terkait, misalnya lembaga tahfiz yang memang penyedia penghafal Al-Quran. Benar. Bisa dihubungi kiainya, ini mohon maaf Kiai, kebetulan kami di masjid ini, kabupaten ini, provinsi ini mempunyai ini, ada tidak muridnya. Terus terang saya cerita secara singkat proses saya dipanggil di sini itu melalui kiai kami juga di Makassar. Bukan karena Ustadz ada lowongan di Papua Barat saya nih. Enggak ya? Enggak. Jadi sebelumnya saya itu sudah imam di Masjid Agung Syekh Yusuf seperti yang saya tadi ceritakan. Di Goa. Ya, Masjid Agung Syekh Yusuf di Goa. Itu tahun 2016 itu kebetulan direnovasi masjidnya di situ. Kemudian masuk tahun 2017 itu apa istilahnya? Masjid di Masjid Agung ini belum selesai. Akhirnya adalah ini di Masjid Agung kita di sini ada kekosongan imam tarwih waktu itu. Jadi itu dihubungilah ini salah satu pembina kami di pondok. Maka pembina pondok inilah yang hubungi saya sendiri. Maksudnya. Jadi Ustadz kalau kayak gitu bisa nolak nggak tuh? Kalau guru yang ini nggak bisa nolak ya? Hampir dipastikan nggak bisa nolak. Kalau guru itu kalau guru udah nggak bisa ya. Walaupun tadi sempat ada berat. Tapi akhirnya keluarga semua diboyong ke sini. Ya alhamdulillah saya boyong ayah karena ibu sudah meninggal tahun 2014 sudah meninggal. Jadi saya masih persetujuan ayah juga sih sebenarnya. Dari pesantren dari pondok itu ada rekomendasi untuk diinikan. Saya sampaikan ke ini karena sebelum di sini sebenarnya 2012 saya ditawari di Jayapura. Di Masjid Hamadi Taqwa di Hamadi di Jayapura sebelumnya. Cuman lagi-lagi melalui guru yang sama atau guru yang berbeda ini? Langsung ditawari sama pengurus langsung. Kebetulan saya imam tarwih di sana di 2016 waktu itu di salah satu masjid di sana di Argapura. Kemudian dari situlah saya langsung ditawari. Cuman pas kembali ke kampung saya sampaikan ke Bapak lihat katanya 4 jam perjalanan dari sana. Lebih jauh. Akhirnya dia bilang enggak usah dulu. Padahal kalau saya sih pengennya mau sih. Malah lebih pengen ke sana. Iya, mau waktu itu. Cuman karena orang tua. Tapi ketika waktu di Sorong udah titah dari seorang guru, enggak bisa nolak, tetap pamit sama orang tua. Pamit orang tua, teknik saya bawa ke sini waktu itu. Dikenalin dulu ya. Ayahanda yuk kita jalan-jalan ke Sorong. Jadi waktu itu teknik saya kita jalan-jalan dulu ke Sorong. Jadi tapi belum sempat ngomong kalau bakal jadi imam. Begitu. Jadi cuma ajak saja karena saya bilang imam tarwih di sini, ayo Bapak lagi kosong. Gitu jalan-jalan ke sini. Jadi nanti 2 minggu di ini, 2 minggu dia rasakan di sini, saya baru ini ngomong Pak sebenarnya saya di ini. Justru dia bilang, "Oh iya bagus. Ini di sini tempatnya bagus. Di sini aja." Jadi alhamdulillah. Sampai sekarang akhirnya masih sini. Masih di sini alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Masya Allah. Ustadz udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Jadi keluarga juga di sini semua. Kalau di Goa udah nggak ada lagi. Ada saudara-saudara. Ada saudara satu orang di sana. Jadi masih tetap komunikasi dan pulang kampungnya ke sana. Pulang kampungnya kalau ini pulang kampung di situ. Saya pikir Ustadz Gaul ketika guru gitu, aduh ampun guru, jangan dulu. Ini ke Papua nih. Tapi masya Allah saya. Ya kalau memang guru nggak seperti itu kita nggak bakalan ketemu Tat. Seperti itulah adanya. Masya Allah. Karena kita bagaimanapun namanya guru itulah kalau guru kita ridho, orang tua kita ridho, insya Allah pekerjaan kita apapun yang kita kerjakan itu insya Allah akan berkah. Saya kalau ngebayang kayak begitu udah tenang Tat. Jadi Ustadz cerita kayak gitu ngebayangnya tenang. Kalau saya dulu ceritanya kabur ke Papua tuh nggak sepengetahuan orang tua. Masya Allah. 2-3 bulan setelah itu saya lapor.
ibu menangis. Tapi memang jiwa, ya mohon maaf ya, mungkin Ustadz beda. Kalau saya jiwanya jiwa nakal. Tapi memang pengen banget keluar dari zona itu, Tat. Jadi zona itu saya pengen keluar gitu loh. Iya. Dan ya mungkin budaya kita untuk keluar daerah itu bagi orang lama, orang dulu itu rasanya apa ya? Nggak bagus gitu loh. Tapi saya tentang itu, udah saya pengen keluar. Akhirnya saya cerita, udah saya pengen denger ibu itu ketika telepon saya maupun menangis itu bayangkan bahwa saya enak, sehat segala macam. Jangan menangis malah menangis sampai terseduh-seduh, jadinya sengsara. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih betah, nyaman. Orang tua udah mulai ridoin itu, udah tenang, Tat. Saya sama seperti. Jadi dulu kalau nggak masih ditelepon nangis-nangis udah gelisah saya, udah nggak bisa. Tapi nggak pengen pulang. Kalau pulang lagi, aduh, ngebayangin hiruk pikuk segitunya saya nggak ini. Jadi pengennya udahlah belajar di sini. Masya Allah, Tat, ceritanya luar biasa, menginspirasi. Mungkin ada pesan sedikit untuk sahabat-sahabat semua sehingga apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi pedoman ya. Kali-kali aja, khususnya bagi para hafiz Quran. Ya, silakan, Tat. Ya, jadi insya Allah sebagai seorang imam itu bukan hanya sekedar melihat dari luarnya saja bahwasanya kita menjadi seorang imam itu enaknya bagaimana dan seterusnya. Tapi yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, khususnya adik-adik yang mungkin ada cita-cita menjadi seorang imam, itu harus mempunyai ilmunya di dalam ketika ingin jadi imam harus pelajari ilmunya apa-apa saja yang perlu kita lalui, kriteria-kriteria sebagai imam itu apa saja, supaya istilahnya ketika kita menjadi seorang imam, kita menjadi imam yang betul-betul amanah dan betul-betul disayangi dan dirindukan oleh jamaah-jamaah. Karena salah satu kriteria menjadi seorang imam itu adalah disukai oleh sebagian besar jamaah, walaupun tidak bisa dipungkiri, nggak bisa juga semua jamaah harus suka kita, tapi satu kriteria imam itu mayoritas jamaah harus senang sama. Dan yang paling penting harus paham makmumnya, Tat. Karena saya pernah di belakang bisik-bisik, aduh, imam itu bacaannya panjang banget. Makanya kami kami juga diajarkan waktu itu ada pelatihan imam, itu yang kami terapkan juga saya pribadi di sini. Itu sebelum imam itu harus melihat dulu ke belakang, menoleh ke belakang dulu, lihat makmumnya dulu, kondisinya gimana, apakah dia anak remaja semua. Kalau anak remaja semua nggak ada masalah mau panjang gimana. Nah, tapi kalau ada anak orang tua atau ada anak-anak kecil yang sementara masih balita misalnya, yang kalau dilihat ini berapa menit aja sholat ini sudah menangis dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh, ini harus diperhatikan bacaan kita, panjang pendeknya itu, durasinya itu harus kita lihat daripada siapa yang di belakang kita. Seperti itu. Sampai sedetail itu. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, terima kasih atas ilmu. Saya juga merasa kayak bener, jujur aja udah agak merinding gitu loh. Begitu hebatnya seorang imam, tidak hanya sebagai pemimpin dalam sholat, tapi juga pemimpin dalam bersosial, itu yang paling utama ya, Tat. Semoga Allah menjaga Ustadz, kesehatannya, menjaga keluarga juga tetap sehat, dan yang pasti dalam keberkahan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.